Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah daring mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, pertemuan ke-9 yang akan membahas konsep dan prinsip ekologi konservasi bersama saya Rizky Kurnia Thohir. Ini bahasan untuk pertemuan ke-9, terdapat dua bahasan. Yang pertama mengenai konsep ekologi, yang kedua mengenai prinsip ekologi. Konsep ekologi terdiri atas 7, yaitu konsep yang pertama mengenai level organisasi kehidupan, yang kedua native species, yang ketiga konsep mengenai spesies, ekosistem, dan proses kunci, yang keempat konsep mengenai viabilitas atau ambang batas populasi, yang kelima konsep mengenai resiliensi ekologi, yang keenam konsep mengenai gangguan, dan yang terakhir konsep mengenai konektivitas atau fragmentasi. Ya, pindah ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai prinsip ekologi, terdiri atas 6 prinsip, yaitu bagaimana prinsip pengelolaan konservasi genetik, yang kedua prinsip mengenai manajemen habitat, yang ketiga prinsip mengenai teori biogeografi pulau, yang keempat adalah prinsip mengenai variasi interaksi, yang kelima prinsip mengenai karakteristik populasi, ekosistem dan komunitas, dan yang terakhir mengenai prinsip mengenai perubahan iklim terhadap ekologi konservasi. Ya, kita mau masuk ke subbab yang pertama mengenai konsep ekologi. Di konsep yang pertama, ya, konsep yang pertama mengenai level organisasi kehidupan. Sebenarnya di biologi dasar kalian telah belajar mengenai level organisasi kehidupan, ya, mulai dari genetik, kemudian spesies, populasi, komunitas, ekosistem, sampai dengan region atau biosfer. Ya, kehidupan itu dinamis, termasuk juga pola dan proses ekologinya. Ya, kita harus mengetahui bagaimana pola dan proses ekologi itu supaya kita bisa melakukan konservasi ekologi, gitu ya. Meskipun di sini dapat kalian baca, meskipun setiap level organisasi kehidupan itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengetahui keterkaitan antar level, ya, karena pengetahuan mengenai keterkaitan antar level ini dijadikan sebagai langkah dasar melakukan kegiatan konservasi biodiversitas atau konservasi keanekaragaman hayati. Ya, contohnya ini, ya, singa memangsa zebra. Ya, zebra adalah pakan dari si singa. Ya, ketika di alam populasi singa meningkat, ya, dan jika tidak dilakukan manajemen populasi si zebra ini, otomatis nanti populasi zebra akan menurun. Ya, ketika populasi zebra menurun, ya, apa yang akan terjadi? Ya, populasi si singa juga akan menurun. Ya, kemudian akan mengaruhi komunitas. Ya, komunitas tidak seimbang karena top predatornya hilang. Ya, apa yang akan terjadi ketika komunitas seimbang? Akan memengaruhi juga ekosistem, ya, dan sampai ke biosfer. Ya, nah seperti ini yang maksud antara keterkaitan antara satu level dengan level yang lainnya harus diketahui. Ya, ketika kita akan melakukan suatu kegiatan konservasi, kita harus melihat, kita mau mengkonservasi si singa, gitu ya. Kita harus tahu dulu pakannya apa. Kita mau nempatin singa di hutan A, gitu. Apakah di hutan A itu ada pakannya, gitu ya. Nah, ini yang tersebut lah, yang kayak itu, yang harus kalian perhatikan, yaitu mengenai keterkaitan antar level. Ya, ini merupakan contoh predasi, ya, predasi antar dua spesies. Yang ini adalah ajak, yang ini adalah banteng Jawa. Ya, si ajak ini tadi mereka berkelompok, ya, mereka berkelompok
untuk menyerang anak banteng. Ya. Banteng Jawa ini sekarang statusnya adalah atau populasinya menurun. Karena apa? Karena banyak pemangsanya itu. Ya. Kemudian ketersediaan habitat menurun. Nah, interaksi antara ajak dengan banteng Jawa ini yang harus kita ketahui, ya, ketika kita akan melakukan konservasi banteng Jawa. Ya. Ketika populasi ajaknya itu lebih banyak daripada populasi si banteng, ya berarti kita harus mengatur si populasi si ajaknya ini, ya, supaya ini meningkat. Setelah nanti seimbang, baru kegiatan proses ekologi akan berjalan seperti biasanya, gitu ya. Oke, kita masuk ke konsep yang kedua mengenai spesies asli atau native species. Spesies asli sendiri adalah spesies yang secara alami telah berada pada suatu lokasi atau pada suatu ekosistem, bukan spesies yang dipindahkan oleh manusia, ya. Jadi spesies asli dari lokasi tersebut, gitu ya. Hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroba asli terlibat dalam pembentukan hubungan kompleks suatu pondasi ekosistem yang mempertahankan keanekaragaman hayati. Ya, di sini ada istilah perbedaan mengenai spesies asli dan spesies endemik. Apa sih perbedaannya? Di sini ada gajah Sumatera dan orang utan Tapanuli, ya. Gajah Sumatera, ya, kedua-duanya memang bisa kita sebut sebagai spesies asli, ya, spesies asli yang menempati daratan Sumatera, gitu ya. Dari jutaan tahun yang lalu mereka sudah bermigrasi dari daratan Sunda Besar menuju ke kepulauan Indonesia, gitu ya. Sehingga terjadi beberapa evolusi yang menyesuaikan, ya, karakteristik fisik mereka sesuai dengan kondisi alam yang ada sampai saat ini, ya. Oke, si gajah Sumatera yang dia merupakan spesies asli dari daratan Sumatera, ya, berbeda dengan spesies gajah di Asia dan Afrika. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik, ya, hanya terdapat kalau si gajah ini kan dia terdapat di seluruh Sumatera sebenarnya, ya. Jelajahnya dari Aceh sampai ke Lampung si gajah, ya. Nah, berbeda dengan si orang utan Tapanuli ini, dia spesifik hanya ada di Tapanuli, ya. Ini contohnya Toba, hanya ada di Pulau Tapanuli, ya. Dia terisolasi dari ekosistem sekitarnya, sehingga dia memiliki variasi genetik tersendiri yang menyebabkan perbedaan fisik, dan ya yang lebih jelas itu perbedaan genetik dengan orang utan Kalimantan, jelas orang utan Sumatera maksudnya, ya. Jadi itu yang dimaksud spesies asli. Dalam konsep ekologi konservasi kita harus mengetahui konsep mengenai spesies asli, kemudian konsep mengenai spesies endemik, ya. Oke, di sini lawan asli otomatis ada non asli, gitu ya, atau spesies non native, ya. Biasanya kita sebut adalah alien species. Jadi nggak hanya, jadi memang kita punya alien. Katanya dunia tidak, katanya alien tidak ada, padahal alien itu ada, ya. Di sini ada alien species, yaitu dia ada di suatu ekosistem tertentu, merupakan hasil pemindahan oleh manusia. Contohnya ini Spathodia campanulata, ya, tumbuhan Spathodia. Dia asalnya berasal dari daratan Afrika, ya. Diperkirakan masuk ke Pulau Jawa, ke Indonesia pada abad ke-19, ya. Dari Afrika kemudian datang ke Indonesia. Apa yang terjadi, ya? Tumbuhan Spathodia ini sekarang menjadi invasif alien species di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, ya. Dia setelah dari Pulau Jawa, kemudian ada yang membawanya lagi ke Maros, ya, ke Taman Nasional ini, dan ada yang ya tidak mungkin sengaja atau tidak sengaja tertanam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan invasif alien species, ya? Tadi kan alien species itu sendiri spesies dari luar, bukan asli dari Indonesia. Kemudian invasif, ya. Invasif itu dia mengalahkan
spesies-spesies asli yang ada di Taman Nasional Bantimurung Salaung gitu ya. Contohnya asalnya ini ada tumbuhan asli, kemudian si Spathodia ini dia datang ke situ. Nah, nanti si Spathodia itu akan invasif, akan mengalahkan si tumbuhan aslinya. Ya, sehingga tumbuhan asli itu mati. Dikalahkan dengan pertumbuhan si Spathodia ini. Itu yang dimaksud dengan invasive alien species atau IAS. Ya. Ini invasive alien species memiliki potensi untuk menggantikan atau untuk membunuh native species ya, kemudian mengganggu ekosistem termasuk ekonomi dan lingkungan yang terancam seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya banyak memiliki beberapa spesies yang invasif ya, termasuk di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu ada tumbuhan mantangan, itu invasif juga di sana. Mungkin kalian bisa cari tahu tumbuhan mantangan ya. Oke, kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu mengenai spesies kunci ya. Spesies kunci, ekosistem kunci, dan proses kunci itu sendiri ya. Ingat, perhatikan di sini, spesies kunci, ekosistem kunci, dan proses kunci itu memiliki proporsi yang berbeda dalam memengaruhi ekosistem atau lanskap. Contohnya di sini ada beaver ya. Biasanya orang Indonesia nyebutnya berang-berang, tapi sebenarnya yang berang-berang itu sendiri adalah nama bahasa Inggrisnya otter ya. Ya, kalau beaver ya orang Indonesia biasanya nyebut otter atau beaver itu berang-berang, tapi itu yang berbeda ya, kedua spesies yang berbeda. Kalau misalnya yang biasanya di kartun-kartun yang buat bendungan-bendungan itu namanya beaver ya. Beaver. Nah, di sini ada beaver contohnya, itu spesies kunci ya untuk mengatur ekosistem rawa, sungai dan sebagainya ya. Di sini beaver berperan dalam mengubah karakteristik hidrologi aliran sungai dan lahan basah ya. Pernah terjadi di suatu lokasi itu populasi beaver itu hilang ya, sehingga rawa-rawa yang ada di situ ini kan biasanya dia buat bendungan di sini ya. Ketika si beavernya ini hilang, ini bendungannya tidak ada, sehingga terjadi aliran yang cukup deras ya, kemudian memengaruhi kanan kiri rawa ini sehingga terjadi erosi yang cukup tinggi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan spesies kunci ya. Pada suatu ekosistem atau lanskap ini terdapat spesies-spesies kunci yang memegang peranan penting terhadap keberlangsungan ekosistem itu sendiri ya. Contoh ini yang tadi ekosistem rawa, ketika si beaver ini menghilang ya, atau dibunuh atau banyak perburuan, ekosistem di sini akan terganggu ya. Tidak ada lagi bendungan, otomatis melancarkan itu tadi aliran. Ketika aliran sungai lancar, di sini yang biasanya memang tidak terjadi gerusan erosi, akan tergerus oleh aliran yang deras ini sehingga menyebabkan longsor. Nah, ketika longsor otomatis hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang biasanya hidup di pinggiran rawa itu akan terganggu juga ya. Jadi akan memengaruhi ekosistem atau lanskap itu sendiri ya. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Tadi kan ada 3 ya. Ada spesies kunci, ada ekosistem kunci, ada proses kunci ya. Di sini spesies kunci atau keystone species ya. Biasanya dalam dunia kehutanan atau konservasi itu ada namanya spesies kunci ya, atau keystone species ya. Dimana spesies kunci ini adalah spesies yang memiliki dampak terhadap komunitas biologi ya. Kalau nggak ada itu pasti komunitas biologi akan terganggu gitu ya. Hilangnya spesies kunci akan memberikan dampak terhadap komunitas atau ekosistem secara luas ya. Contohnya ini harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae ya. Sebagai dia ada di predator puncak ya, harimau.
keberadaan spesies ini mengindikasikan ya. Nah, ketika adanya si harimau di suatu lokasi ya, karena dia spesies kunci, dia memiliki peranan kunci dalam mengatur tadi rantai makanan gitu ya, mengatur keseimbangan rantai makanan di suatu komunitas ya. Nah, ketika dia mengatur ya, otomatis si B ini contohnya ini sebagai mangsanya, kemudian di sini ada mangsanya lagi, di sini ada mangsanya lagi, kemudian nanti akan turun mangsanya lagi gitu ya, saling berinteraksi ya. Ketika ini nggak ada, apa yang akan terjadi? Otomatis ini akan terjadi peningkatan lagi, ini meningkat, otomatis semuanya akan atau tidak sesuai atau tidak proses ekologi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena si spesies pemegang kunci ya hilang ya. Tapi ketika spesies kunci ini ada ya, ini akan mengindikasikan semua ini berjalan dengan lancar gitu ya, berjalan secara alami, tidak ada gangguan. Nah, apa yang mengindikasikannya ya, nanti itu ekosistem hutan akan sehat dilihat dari ketersediaan sumber air yang cukup bagi seluruh makhluk hidup di kawasan tersebut ya. Kalau ini ada, otomatis semua ini juga ada. Kenapa semua ini ada? Ya karena ekosistem ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh spesies yang ada gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua mengenai ekosistem kunci atau keystone ecosystem ya. Ekosistem kunci ini memiliki peranan dalam menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Contohnya nih ya, ekosistem riparian atau kanan kiri sungai atau kanan kiri rawa atau kanan kiri danau ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi ekosistem di sini ya. Nih, di sini otomatis terdapat spesies khusus yang hanya bisa hidup di pinggiran perairan gitu ya. Ya ini ekosistem riparian tadi ya. Ya, ekosistem riparian yaitu dekat sungai, danau dan lahan basah merupakan ekosistem kunci karena berupa area yang relatif kecil namun mendukung sejumlah besar kehidupan spesies ya. Di sini mendukung spesies yang hanya bisa hidup di pinggiran sungai gitu ya. Tumbuhan, kemudian mungkin ada juga beberapa jenis amfibi yang hanya bisa tumbuh yang hanya bisa hidup di pinggiran sungai, ular, kemudian mamalia air ya yang bisa hidup di sini ya. Jadi ekosistem riparian atau kanan kiri sungai itu memiliki peranan penting ya, atau disebut ekosistem penting dalam mendukung sejumlah besar kehidupan spesies spesifik ya, spesifik di kanan kiri perairan gitu. Nah, yang terakhir proses kunci ya atau keystone process ya merupakan suatu proses yang penting yang memelihara kondisi ideal suatu ekosistem ya. Contohnya ini nih, lebah ya. Proses kunci apa sih yang dipegang oleh si lebah? Yaitu polinasi ya. Dia membantu penyebaran spesies tumbuhan oleh satwa ini, polinasi ya. Jadi siapa yang memegang peranan atau proses kunci yang penting untuk penyebaran spesies tumbuhan ya? Salah satunya adalah si lebah ini ya. Oke, masuk ke konsep keempat, yaitu mengenai viabilitas atau ambang batas populasi ya. Di sini viabilitas dalam konteks ini mengacu pada probabilitas atau kemungkinan kelangsungan hidup suatu spesies atau populasi dalam menghadapi gangguan proses ekologi ya. Ketika ada gangguan masuk, nah si populasi yang di sini tuh ya, kemungkinan hidupnya tuh berapa gitu. Gangguan seberapa banyak yang bisa menyebabkan si populasi ini
hilang gitu. Nah, itu yang dimaksud ambang batas ya. Jadi ambang batas adalah kemampuan suatu populasi untuk menerima gangguan ya. Jika jumlah habitat menurun di bawah ambang batas kepunahan, maka spesies atau populasi akan menurun dan akhirnya punah ya. Jumlah habitat ya adalah ya. Di sini habitatnya untuk 10 gitu ya. Ini 10 harimau bisa membutuhkan gitu contohnya 10 hektar. Nah, apa yang terjadi jika habitatnya menurun? Ya, contoh ini menurun jadi cuma 5 hektar. Ya, 5 hektar. Apa yang akan terjadi? Otomatis spesies harimau ini akan turun ya, pelan-pelan. Sehingga akhirnya nanti akan punah. Kenapa punah? Karena habitat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan si harimau ya. Itu yang dimaksud ambang batas kepunahan ya. Ambang batas kepunahan tuh ini ya, ini udah pas-pasan, gak ada lebih-lebihnya gitu, hanya 10 hektar untuk 10 harimau. Ini contohnya ya. Jika ini menurun di bawah ambang batas kepunahan ya, akan punah gitu. Nah, kemudian ada konsep minimum viable population atau populasi minimum lestari biasanya ya. Jadi ambang batas suatu ukuran populasi suatu spesies yang memastikan bahwa populasi tersebut akan terus bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu ya. Ini K itu adalah yang K di sini, daya dukung lingkungan ya. Di sini yang garis merah ini nih, ini menunjukkan berapa banyak populasi yang bisa dipenuhi oleh suatu habitat. Ini contohnya ya. Ini sebenarnya 100. Contohnya di sini ya. Pada habitat ini ya, hanya bisa daya dukung lingkungan, daya dukung ya, hanya bisa menampung 100 ekor gajah contohnya ya. Nah, apa yang terjadi ketika populasi terus meningkat ya? Contoh si gajah nih. Apa yang terjadi ketika populasi terus meningkat? Yang pertama adalah kompetisi sama gajah itu akan tinggi ya. 2, kerusakan ekosistem ya. Tahu sendiri gajah itu makannya 10% dari bobot tubuhnya. Nah, kalau 2 ton ya, 100 kilo dia makan ya, dikali berapa pertambahan dari si daya dukung ini dikali dengan jumlahnya ya, hancur nanti kan ekosistemnya ya, segala dimakan sama dia semuanya. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu dalam melakukan suatu kegiatan konservasi. Ketika kita ingin melakukan konservasi gajah, kita harus mengetahui dulu ya, hutan A itu bisa menampung berapa gajah gitu yang ideal, sehingga kita nanti bisa atur ya populasinya. Kalau kelebihan nanti kita bisa pindahkan, dia relokasi ke lokasi lain gitu ya. Atau dengan meningkatkan daya dukungnya ini bisa kita juga tingkatkan. Contohnya ini hanya cukup 100, nanti kita melakukan penanaman pakan gitu ya, nanti dia akan meningkat contohnya jadi 150 gitu ya. Bisa caranya seperti itu. Oke, ini konsep yang kelima mengenai ketahanan ekologi ya, ecological resilience ya. Ketahanan ekologi adalah kapasitas ekosistem untuk menghadapi gangguan ya, dan kembali lagi ke kondisi stabil ya. Ketahanan ekologi, jadi semakin beragam suatu ekologi, ketahanan atau ya kapasitas ekosistem itu semakin meningkat gitu ya. Konsep ini dijadikan sebagai konsep dasar untuk menghitung jumlah gangguan yang bisa menyebabkan perubahan suatu ekosistem ya. Jadi bisa dihitung. Kemudian ekosistem yang tangguh merupakan ekosistem yang dapat menahan gangguan dan membangun kembali kompleks ekosistem secara mandiri nih ya. Komposisi spesies penyusun sangat berkaitan erat dengan kemampuan suatu ekosistem untuk pulih kembali.
Ingat-ingat ya, komposisi spesies. Nah, ini pada suatu hutan ini terjadi kebakaran. Apakah ini bisa disebabkan oleh manusia ataukah bukan manusia? Mungkin kekeringan terus kena petir sehingga terjadi kebakaran di sini, ya. Beberapa waktu setelah itu, mungkin setahun, ya, ini sudah hijau kembali, ya. Dari sini kemudian sini, ya. Seberapa cepat dia kembali ke dalam kondisi yang sesuai itu berdasarkan tadi apa? Berapa jumlah spesies penyusun di sini. Kalau misalkan di sini terdapat beberapa spesies yang kuat, ya, atau spesies banyak spesiesnya pionir gitu ya, spesies pionir atau spesies yang bisa tumbuh di lahan-lahan yang seperti ini, kemudian dia pionir itu mengawali pertumbuhan yang lain, ya. Contohnya rumput-rumputan, misalnya legum gitu ya. Nah, ketika legum tumbuh di sini, nah dia akan memperbaiki kondisi ekosistem yang di sini, ya, unsur hara yang di sini. Ketika unsur hara di sini bagus, otomatis nanti ada fungsi dari yang lain, ya, fungsi mungkin burung, kemudian polinasinya berjalan. Nah, di sini akan mempercepat, ya, akan mempercepat perbaikan kondisi ekosistem, ya. Semakin banyak spesies yang menyusun ekosistem ini, otomatis mereka akan saling bahu membahu, ya, mengembalikan kondisi ekosistem mereka ke dalam kondisi yang ideal, yang sesuai, yang kembali sesuai kondisi alaminya, gitu ya. Itu yang dimaksud forest resilience, ya. Oke, yang keenam yaitu konsep gangguan. Gangguan ini bisa diakibatkan karena faktor alam atau manusia yang menyebabkan perubahan kondisi suatu sistem ekologi, gitu ya. Contohnya ini, gangguan alam, ya, kekeringan, kemudian kebakaran, ya, tornado, kemudian ini badai salju, gitu ya. Ini gangguan, ya. Bagaimana gangguan ini bisa memengaruhi sistem ekologi? Ya jelas, ya. Mau dia karena manusia atau alam, ini pasti akan memengaruhi sistem ekologi. Contohnya kemarin terjadi kebakaran hutan di Australia. Sistem ekologi apa yang rusak? Ya jelas, semuanya rusak, ya. Habitat koala, contohnya koala, dan habitat-habitat yang lainnya pasti rusak, gitu ya. Itu yang dimaksud gangguan. Gangguan itu bisa merusak sistem ekologi, mulai dari populasinya akan rusak, lanjut lagi komunitas akan rusak, ekosistem juga akan rusak, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian gangguan manusia, ya. Pembangunan, ya. Nih pembangunan, ini perumahan, bisa juga biasanya yang terlihat jelas adalah perkebunan, dia memotong-motong hutan sehingga spesies dari sini nggak bisa pergi ke sini, gitu ya. Terjadi isolasi. Nanti isolasi itu seperti macaman orang utan Sumatera nanti, ya. Kalau orang utan Tapanuli kan itu masih terpenuhi kebutuhannya. Kalau sudah terisolasi kemudian tidak terpenuhi kebutuhannya, ya nanti akan punah, ya. Nah, invasif spesies yang tadi, ya, spesies-spesies dari luar Indonesia didatangkan kemudian nanti mengalahkan spesies asli atau native spesiesnya, ya, itu merusak kondisi ekosistem. Polusi udara jelas, kemudian habitat fragmentasi yang tadi, ya, sama pembangunan kemudian habitat fragmentation di sini. Nah, lanjut ke konsep yang ketujuh, yaitu mengenai konektivitas atau fragmentasi. Konektivitas ekosistem merupakan struktur yang memfasilitasi perpindahan suatu ekosistem, organisme, ya. Konektivitas ekosistem merupakan struktur yang memfasilitasi perpindahan suatu organisme. Nah, asalnya itu yang kemarin tahun berapa ya? Mungkin 2012 saat saya masih kuliah gitu. Ada konsep untuk menghubungkan konektivitas antara kedua taman nasional, ya. Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS dihubungkan dengan hutan, ya, ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ya. Jadi kalau kalian lihat di peta itu sebenarnya bisa, tapi di sini itu, ya, banyak perumahan
saya nggak bisa gambar ya perumahan di sini. Nah, tapi konsep ini pernah didiskusikan dan akan diimplementasikan ya, tapi sampai saat ini belum juga ya. Jadi ingin menyambungkan antara kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, supaya nanti perpindahan organisme itu bisa lewat sini gitu, saling berpindah. Ya, itu yang masuk konektivitas ya. Skala konektivitas ini bergantung pada variasi spesies berdasarkan kebutuhan habitat, sensitivitas dari gangguan, dan kerentanan terhadap gangguan ya. Nanti luasnya luasnya konektivitas ini ya tergantung gitu ya. Menurut saya ini mungkin hutannya cuman 20 meter gitu ya, lebarnya 20 meter. Ya, ini kan tadi berdasarkan kebutuhan habitat suatu variasi spesies ya. Kalau di sini ada gajah diberi konektivitas hanya 20 meter ya nggak akan bisa gitu ya untuk si gajah ini untuk pindah gitu ya. Makanya nanti untuk membuat suatu konektivitas habitat ya diperlukan juga analisis variasi spesiesnya apa aja yang membutuhkan habitat tersebut gitu. Apalagi habitat atau spesies-spesies yang sensitif ya harus diperhatikan ya. Contohnya ini digambar nih. Ini kan ada konektivitas antar lokasi gitu ya. Dari sini nanti hewan masih bisa ke sini gitu ya. Masih bisa ke sini. Ke sini. Ke sini, ke sini. Tuh, masih bisa berjalan-jalan. Nah, ini yang dimaksud dengan konektivitas yang harus diperhatikan ketika mengelola suatu ekosistem gitu ya, yang sudah terfragmentasi. Nah, ini nih Asia's first ecological bridge in Singapore. Jadi ini menghubungkan dua hutan yang ada di Singapura ya, di atas jalan tol. Ini jalan tol. Ini hutan dihubungkan. Ini ya, dilakukan penanaman ya. Nanti ini otomatis akan menjadi jembatan penghubung antara kedua hutan, antara organisme di hutan A ke hutan B atau sebaliknya. Ya. Nah, hilangnya konektivitas ekosistem menyebabkan adanya fragmentasi ya. Mungkin ini asalnya dari sini ke sini ada ya, nyambung ini semuanya nih. Tapi ketika adanya fragmentasi ini ya hilang, ini putus. Nah, yang tengah ini dia yang terfragmentasi ya. Jika di sini habitatnya masih bisa memenuhi ya, suatu organisme bisa tumbuh ya, tapi nggak tahu waktunya akan berakhir kapan. Suatu habitat terfragmentasi ini bisa memenuhi jumlah dari suatu organisme yang hidup di sini gitu ya. Makanya nanti ini sebenarnya ketika terjadi suatu fragmentasi ini yang harus kita perhatikan, bagaimana cara kita untuk menghubungkan habitat yang terfragmentasi ini ke habitat terdekatnya gitu. Oke, setelah kita membahas mengenai konsep ekologi, sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu mengenai prinsip ekologi. Oke, prinsip ekologi yang pertama yaitu mengenai konservasi spesies dan subspesies akan melestarikan keragaman genetik ya. Jadi ketika kita akan melakukan suatu konservasi genetik ya, untuk melakukan suatu kegiatan konservasi genetik ya, yang harus kita perhatikan tidak hanya spesiesnya ya, tetapi juga subspesiesnya ya. Pada tingkat populasi, proses penting terdiri atas genetik dan evolusi pada tingkat populasi itu. Karena proses ini, genetik dan evolusi, memegang peranan penting dalam mempertahankan keberadaan suatu spesies dan adaptasi terhadap perubahan kondisi gitu. Genetik ya, adanya aliran genetik itu tentunya mempertahankan keberadaan suatu spesies. Jika spesiesnya sudah sedikit gitu ya, contohnya nih, si gajah ini tinggal hanya ada 3 ya, 2 jantan 1 betina. Nah, nanti contohnya salah satu jantan ini akan mengawini si gajah ini ya, anaknya nanti si B. Nanti ini si B kawin sama siapa? Nanti mungkin jantan yang kedua akan kawin lagi dengan si ini, nanti akan melahirkan si C gitu. Nah, nanti dia akan kawin ke sini ya, karena nggak ada lagi siapa-siapa kan gajahnya.
Nah, ini yang disebut inbreeding. Maksud inbreeding itu adalah kawin dengan sesama saudaranya. Apa yang terjadi ketika kawin dengan saudara? Akan menghasilkan keturunan. Biasanya keturunan itu cacat gitu. Ketika cacat gimana? Ya berarti umurnya tidak akan lama kan? Nah, lama-kelamaan si gajah ini akan punah. Itu yang dimaksud dengan konservasi genetik, itu penting untuk dilakukan, atau proses penting aliran genetik itu penting dalam memegang peran penting dalam mempertahankan keberadaan suatu spesies. Itu penting, termasuk evolusi ya. Si gajah yang mungkin asalnya dulu evolusinya dari si mamut dari zaman es yang banyak bulunya, sekarang udah sedikit bulunya ya. Evolusi ini kan yang mengubah gajah Sumatera menjadi sampai saat ini itu evolusi ya. Berarti evolusi ini sangat memegang peranan penting terhadap suatu spesies ya, sehingga si gajah Sumatera ini masih ada sampai dengan saat ini gitu ya. Oke, mengelola keanekaragaman genetik secara langsung tidak praktis dan sulit untuk diterapkan. Jelas biayanya mahal biasanya untuk konservasi genetik itu, penyimpanan genetiknya dan sebagainya lah mahal ya. Pengganti yang paling kredibel untuk mempertahankan variabilitas genetik tidak hanya mempertahankan spesies, tapi juga struktur spasial variasi genetik dalam spesies seperti subspesies dan populasi ya. Ketika kita akan mengkonservasi spesies tertentu, kita harus tadi sudah dibahas ya. Kita harus mempertahankan juga genetik pada struktur spasialnya seperti subspesiesnya gitu, populasinya gitu. Kemudian pemeliharaan populasi berbagai spesies akan membantu dalam melestarikan variabilitas genetik. Ya jelas ya. Tapi tadi kekurangannya itu adalah tidak praktis dan sulit. Biasanya memerlukan biaya yang tidak cukup sedikit untuk melakukan konservasi genetik ini ya, kalau secara buatan gitu. Tapi kalau misalkan secara alami kita melakukan manajemen habitat, melakukan manajemen populasi, itu yang sampai saat ini bisa dilakukan gitu. Ketika contohnya sekarang itu badak Jawa ya. Badak Jawa ada di mana? Hanya ada di ujung kulon ya. Seuprit itu. Mana ujung kulon tuh ya? Ya di sini. Ya, populasinya sedikit. Nah, apa yang ditakutkan yang tadi inbreeding antar sesama si badak Jawa itu. Sehingga untuk mengurangi tingkat inbreeding di sini ada rencana untuk memindahkan si badak Jawa ini ke Suaka Marga Satwa Cikepuh yang ada di Sukabumi ya. Salah satunya adalah untuk mempertahankan variabilitas si genetik itu dengan habitat yang berbeda gitu. Oke, prinsip yang kedua yaitu mengenai manajemen habitat merupakan basis dasar konservasi spesies. Ya, habitat spesies adalah kondisi ekosistem yang mendukung kebutuhan kehidupan suatu spesies tertentu ya. Jadi selain kita tadi yang pertama adalah mengatur ya, melakukan manajemen mengenai variabilitas genetik atau keanekaragaman genetiknya si spesies, kita juga harus melakukan manajemen habitat, karena bagaimanapun habitat itu menjadi ekosistem yang mendukung kehidupan suatu spesies gitu. Contohnya si ini kelelawar ya. Ketika kita akan mengkonservasi si kelelawar ini, apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kita juga harus melakukan manajemen habitat gua ini gitu. Misalkan gua banyak hancur kan, ditambang untuk ambil pasir dan sebagainya, itu ya kars itu. Berarti kita harus melakukan manajemen habitat ya, basis dasar konservasi spesies itu. Nah, manajemen habitat ini membutuhkan data spasial dan temporal atau multiskala. Ketika kita ingin melakukan suatu manajemen habitat ya,
manajemen tempat hidup gitu, kita harus membutuhkan data. Nah, kenapa ada orang-orang akademis gitu ya. Nah, fungsi orang akademis adalah mengumpulkan data spasial dan temporal ini ya. Contohnya di sini nih, ini atau di perairan ini ya, bulan-bulan apa hewan atau ikan-ikan tertentu dia bermigrasi ke daerah sini tuh ya. Itu kan otomatis informasi temporal ya. Temporal itu artinya waktu, waktu. Spasial ini adalah tempat. Oke. Untuk memanajemen habitat kita harus tahu tempatnya tadi ya. Mungkin tempat si ikannya ketika migrasi itu ada di daerah sini ya, yang dekat, yang aman gitu untuk berkembang biak contohnya. Itu berarti spasial. Otomatis daerah sini itu harus kita konservasi. Tapi apakah selalunya selamanya harus kita konservasi? Mungkin ada beberapa waktu-waktu tertentu harus kita intensifkan gitu ya, manajemen di sini ya. Ya, ada waktu mungkin bulan 12 mereka baru nyampe sini gitu. Nah, sehingga sebelum bulan 12 kita harus mulai memanajemen habitat di sini supaya tidak ada gangguan ya. Ini ada kapal nih. Ya, kapal berarti dilarang gitu. Pelarangan kegiatan berwisata di sini. Karena apa? Karena sedang ada populasi suatu ikan yang sedang bermigrasi ke daerah ini. Itu yang dimaksud dengan manajemen habitat ya. Kita harus mengetahui dulu di mana lokasi spesifik suatu organisme hidup, kemudian kapan dia hidup atau dia datang ke lokasi tersebut. Itu yang harus kita ketahui untuk melakukan manajemen habitat. Prinsip yang ketiga mengenai daerah luasan memiliki lebih banyak spesies daripada daerah sempit dengan habitat yang sama. Ini yang berkaitan dengan teori biogeografi pulau itu ya. Karena teori biogeografi pulau ini telah menjelaskan kepada kita kan, dan kalian kayaknya pernah belajar sebelumnya di UTS. Prinsip mengenai habitat yang lebih luas, lebih mendukung dan layak bagi kehidupan suatu populasi. Ini jelas ya. Yang lebih layak, lebih luas, otomatis sumber makanan dan lain sebagainya akan lebih banyak, otomatis itu yang lebih mendukung kehidupan suatu populasi. Nah, ini grafik yang menunjukkan rate ya, tingkat bagaimana ada dua sih berarti. Yang sebelah ini ada extinction, kepunahan, yang di sebelah sini adalah kolonisasi ya, pengelompokan ya. Kita lihat kepunahan dulu. Ini yang pulau-pulau kecil, ini pulau yang besar. Tingkat kepunahan rate-nya atau tingkat kepunahan si pulau kecil ini dia lebih tinggi ya daripada yang besar atau yang mendekati yang mendekati atau yang hidup pada daerah yang lebih luas gitu. Ini rate-nya lebih rendah daripada yang sini ya, yang pulau kecil. Kenapa? Karena pulau kecil ini tadi terpengaruh oleh ketersediaan sumber daya ya. Sumber dayanya minus. Kemudian yang kedua mengenai kolonisasi ya, pengelompokan. Nah, rate-nya atau tingkatnya ya, pulau yang jauh dari pulau utama ini tingkat pengelompokannya lebih rendah daripada yang pulau yang dekat dengan pulau utama gitu. Ya, contohnya ini nih, contohnya. Ini pulau utama di sini ya. Kemudian ini ada pulau satu di sini, satu di sini. Nah, pulau yang ini ya, yang A ini yang B. Pulau A ini dia akan memiliki tingkat kolonisasi lebih cepat daripada yang ini. Ya, otomatis contohnya burung dari sini ke sini dulu, pastikan yang terdekat dulu. Baru nanti ke situ. Nah, otomatis yang di A ini akan memiliki tingkat kolonisasi yang lebih tinggi daripada yang jauh dari pulau utama. Itu bacanya ya. Dari sini ke situ. Yang ini kalau extinction atau kepunahan dari situ ke ya, dari kiri ke kanan. Oke, yang prinsip keempat yaitu semua hal terkoneksi tetapi alam dan kekuatannya memiliki koneksi yang bervariasi ya. Ingat kata variasi.
Ya, spesies memainkan banyak peran yang berbeda dalam komunitas dan ekosistem. Ya, dihubungkan oleh peran mereka untuk spesies lain. Nah, dihubungkan oleh peran mereka untuk spesies lain. Ya, peran suatu organisme untuk organisme lain dengan cara yang berbeda dan dengan berbagai tingkat kebutuhan. Ya, hal ini penting untuk mempelajari kunci interaksi berkaitan dengan konsep keberapa tadi yang sebelumnya ya. Nah, contohnya ini kunci interaksi ya. Ini di Taman Nasional Yellowstone dibahas sama Pak Sena ya. Nah, serigala ini memegang peranan penting dalam keseimbangan di Yellowstone ya, karena ini lihat pada tahun 1902 ya, si rubah abu ini, Grey Wolf ini, dia dimusnahkan karena dianggap berbahaya atau mungkin oke, ini contoh interaksi kunci ya, bagaimana si Grey Wolf ini dia memengaruhi atau memegang peranan penting dalam keseimbangan ekosistem di Taman Nasional Yellowstone ya pada tahun 1902 ya. Oke, ini contoh kunci interaksi serigala abu yang ada di Taman Nasional Yellowstone ya. Nah, si serigala ini memegang peranan penting dalam keseimbangan ekosistem di Yellowstone karena pada 1902 ya, populasi si serigala ini meningkat ya, dan dia sebagai top predator di sana. Ketika populasinya banyak ini, dia memengaruhi ekosistem ya, atau merusak ekosistem. Nah, pada tahun 1902 kebijakan dari pemerintah itu adalah memusnahkan si serigala abu dari Yellowstone. Apa yang terjadi ketika serigala ini dimusnahkan ya? Lihat ini. Beberapa hewan pemakan bangkai ini tidak memiliki sumber makanan beberapa tahun, sehingga populasi hewan-hewan ini menurun. Oke, yang kedua, rusa elk populasinya meningkat. Ya, dia populasinya meningkat karena tidak ada top predator. Apa ya, ketika meningkat gimana kerusakan ekosistemnya? Ya, jadi ketika dia meningkat, itu otomatis kebutuhan pakan juga meningkat ya. Nah, ketika kebutuhan pakan meningkat, otomatis dia akan merusak ekosistem. Ya. Tumbuhan di sana ya banyak dimakan sama dia. Sehingga kondisi atau kualitas ekosistem tumbuhan di Yellowstone itu rusak. Terus ketika rusak, apalagi berpengaruh pada setelah dimusnahkan itu? Beaver di situ secara pelan-pelan punah. Kenapa? Karena kondisi alam yang tadi nih, tumbuhan yang dibutuhkan oleh si beaver untuk membuat bendungan ini juga tidak ada, rusak. Apa yang kemudian kemudian dampaknya apa? Nih, massive loss mature willow and aspen ya. Willow and aspen itu tuh jenis-jenis pohon di sana hilang, kemudian terjadilah erosi besar-besaran di Yellowstone karena tidak adanya si beaver ini ya, membendung aliran-aliran sungai gitu. Nah, ketika setelah 1902 juga, coyote ya semacam anjing-anjingan juga, karena tidak ada si serigala abu itu, dia populasinya meningkat. Ketika meningkat, ya dia merusak ekosistem yang lain gitu. Nah, pada tahun 1995 setelah penelitian banyak, mungkin karena si serigala ini sudah nggak ada, kayaknya keseimbangan ekosistem di Yellowstone tuh nggak benar gitu loh, sehingga 1995 ini didatangkan lagi si serigala abu ini ke Yellowstone. Apa yang terjadi? Nah,
ya. Yang sekarang ini biodiversitas di Yellowstone ini meningkat karena dengan ditandai dengan keberadaan hewan-hewan pemakan bangkai. Kemudian karena kemudian ini ada, otomatis si populasi si rusa ini tertekan, otomatis nanti kondisi ekosistem ini ekosistem tumbuhannya bagus, ada sumber pohon untuk si beaver untuk membuat bendungan. Otomatis ketika ada bendungan, apa yang akan ada? Ikan terbentuk, ya, ikan, kemudian amfibi di situ. Nah, si coyote ini juga dia populasinya menurun. Ketika menurun, ya ini ada kembali gitu ya. Jadi ini melihat bagaimana peranan suatu spesies terhadap keseimbangan ekosistem gitu. Oke, ini prinsip kelima, gangguan membentuk karakteristik populasi, komunitas, dan ekosistem ya. Yang harus kalian perhatikan adalah jenis gangguannya seperti apa, intensitasnya berapa banyak, frekuensinya, dan durasi gangguannya berapa lama ya. Yang itu yang akan membentuk karakteristik populasi atau komunitas atau ekosistem ya. Contohnya ini nih, belum ada ya. Pendekatan ini dapat diperkuat dengan mengembangkan peningkatan pemahaman tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan alam atau manusia, sehingga menciptakan peluang untuk membangun ketahanan dalam sistem ya. Ketika kita sudah mengetahui jenisnya gangguannya apa, intensitasnya berapa, frekuensinya juga berapa, durasinya berapa, kita akan bisa melihat ya, akan bisa memprediksi ya bagaimana suatu ekosistem itu merespon gangguan tersebut. Contohnya ini ya, pembentukan ekosistem kedua jenis pinus terpengaruhi oleh faktor kebakaran hutan ya. Ini di Amerika Utara kalau nggak salah ya, Pinus ponderosa dan Pinus contorta ya. Ketika frekuensi kebakaran tinggi ya, frekuensi itu 1, 2, 3, 4 berapa kalinya gitu ya. Kalau intensitas itu berapa besarnya gitu ya. Ketika frekuensinya banyak ya dan intensitasnya kecil, nah apa yang akan tumbuh? Ternyata yang tumbuh membentuk suatu ekosistem itu adalah Pinus ponderosa. Berkebalikan dengan Pinus contorta ya, ketika frekuensinya sedikit ya tapi intensitasnya besar, kebakarannya besar ya, yang akan tumbuh adalah Pinus contorta. Ini yang dimaksud dengan pembentukan jenis gangguan, frekuensi, intensitas gangguan itu memengaruhi pembentukan suatu ekosistem. Ya, jadi ini pembelajaran kita gitu ya. Bagaimana kita memahami alam gitu. Jika frekuensinya tinggi, intensitas rendah, kita lihat nih setelah kebakaran apa yang bisa tumbuh gitu. Nah, itu yang diperlukan ya, yaitu suatu penelitian. Pentingnya penelitian itu adalah ini ya, untuk melihat bagaimana alam itu berjalan. Setelah kita tahu bagaimana alam itu berjalan, kita bisa melakukan manajemennya itu. Oke, ini prinsip yang keenam. Prinsip yang terakhir yaitu perubahan iklim memengaruhi ekosistem darat dan laut. Wah, ini nih lagi hits kan sekarang ya, climate change gitu ya. Iklim memiliki efek dominan pada keanekaragaman hayati karena memengaruhi suhu, curah hujan, dan angin yang mengakibatkan perubahan pada banyak proses ekologi dan fisik seperti fotosintesis dan kebakaran ya. Jelas ini kebakaran terpengaruhi oleh perubahan iklim ya. Suhu muka bumi ikut meningkat, otomatis kondisi ekosistem kering, ini memudahkan terjadi kebakaran, baik itu oleh manusia ataupun alam. Tapi menurut penelitian itu 1% alam, 99% adalah karena faktor manusia ya. Ini efek climate change ya, temperatur muka bumi meningkat ya, kemudian frost free season atau jumlah mungkin asalnya itu dalam 1 tahun itu menanam padi itu bisa 4 kali, karena terjadinya perubahan iklim ya mungkin hanya 2 kali dalam setahun gitu ya.
ini presipitasi ya, terjadi banjir, kemudian kekeringan. Nah, contohnya kekeringan ini siapa atau jenis makhluk hidup apa yang akan sangat rentan terhadap bahaya kekeringan? Itu amfibi ya, dan reptil. Nah, jenis ini yang sangat-sangat terpengaruhi ketika adanya kekeringan ini ya. Dia spesies yang rentan terhadap perubahan iklim. Nah, tornado, kemudian kenaikan muka air laut, kemudian ini ya, pencairan es di Arktik. Ketika mencair apa? Ini akan terjadi kan kenaikan. Ketika mencair apa? Polar bear juga akan lambat laun akan punah. Ya, ini konsekuensi perubahan iklim terhadap biodiversitas atau keanekaragaman hayati ya. Biasanya kita biodiversity atau biodiversitas, atau kata lainnya keanekaragaman hayati ya. Biasanya disebut kehati ya. Yang pertama adalah perubahan distribusi spesies. Mungkin spesies yang asalnya bisa bermigrasi kemana karena adanya perubahan iklim nggak menentu, ya dia hanya distribusinya jadi mengecil gitu. Perubahan waktu berkembang biak ya, terpengaruhi juga perkembangan waktu berkembang biak. Contohnya si ikan salmon, mungkin waktu berkembang biaknya di pertengahan tahun, tapi ketika adanya pemanasan suhu air laut, dia akan terpengaruhi juga gitu. Kemudian yang ketiga, perubahan musim pertumbuhan-tumbuhan jelas ya, termasuk padi kalau misalkan dalam pertanian. Yang keempat adalah meningkatkan laju kepunahan spesies ya, hewan-hewan yang sangat rentan terhadap suhu gitu, seperti amfibi ya, katakan itu biasanya dia laju kepunahan akibat perubahan iklim itu sangat tinggi. Oke, ini merupakan slide terakhir ya. Terima kasih untuk pertemuan 9. Semoga dapat dipahami dan saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.